Hello Blue, jumpa kembali di Chelsea TV Indonesia. Kali ini, Chelsea TV Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Chelsea yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya Blues! Daftar keputusan salah Anthony Taylor saat memimpin pertandingan Chelsea. Ternyata, ketidakadilan sang wasit Anthony Taylor kepada Chelsea di final FA bukanlah pertama kalinya. Pada ajang yang sama di tahun 2017, di babak final Piala FA dengan tim yang sama, yakni Arsenal versus Chelsea, Anthony Taylor juga melakukan keputusan dengan merugikan The Blues dan menguntungkan The Gunners. Pada final Piala FA di tahun 2017 silam, Anthony Taylor memberikan kartu merah kepada Victor Moses yang kala itu masih memperkuat Chelsea. Moses kala itu dikeluarkan usai menerima kartu kuning keduanya. Belum lagi, Taylor juga mengesahkan gol Alexis Sanchez yang berbau handball pada pertandingan tersebut. Uniknya, dalam laga tersebut Arsenal keluar sebagai jawaranya dengan skor yang sama persis yakni 2-1. Tak hanya di Piala FA, ketidakadilan Anthony Taylor juga terjadi di Premier League. Taylor pernah menganggap aksi Harry Maguire menendang selangkangan Michy Batshuayi dalam laga Manchester United versus Chelsea. Usai mengeceknya lewat VAR, Maguire bebas dari sanksi. Keputusan salah Anthony Taylor juga terjadi dalam pertandingan melawan Tottenham di tahun 2019. Kiper Tottenham Paulo Gazzaniga saat itu jelas melewatkan bola dan melompat ke arah Marcos Alonso dengan sangat keras. Tidak ada kontak dengan bola dan di dalam kotak penalti. Anthony Taylor pada awalnya memberikan tendangan bebas ke Tottenham. Syukurlah, VAR yang membatalkan keputusan itu. Jauh sebelum itu di tahun 2014, wasit yang kini berusia 41 tahun tersebut juga pernah melakukan keputusan yang senada. Kala itu, Chelsea berhadapan dengan Southampton. Cesc Fabregas harusnya mendapatkan pelanggaran di dalam kotak penalti. Namun, Anthony Taylor malah memberikan kartu kuning kepada dia karena dianggap melakukan diving. Setelah pertandingan, ia meminta maaf kepada Mourinho. Peter Cech jawab pertanyaan fans terkait isu transfer Kai Havertz. Direktur Teknik Chelsea Peter Cech memberikan reaksi tak terduga saat seorang penggemar menanyakan perihal transfer Kai Havertz usai final Piala FA Sabtu silam. Seorang penggemar bernama Carfrey Eddy yang kebetulan berada di luar Stadion Wembley sempat berpapasan dengan Peter Cech. Dia pun mengambil kesempatan untuk menanyai kelanjutan transfer Havertz. Tapi ternyata Cech hanya menjawab sambil tertawa dan berkata, "Good try." Peter Cech ini seolah-olah menyiratkan bahwa Chelsea belum berhenti berusaha mendatangkan bintang Bayer Leverkusen ke Stamford Bridge pada musim panas ini. Chelsea sejatinya berpeluang besar merekrut Havertz setelah sang pemain mengungkapkan keinginannya melanjutkan karir bersama tim London Barat. Agen Havertz pun intens berkomunikasi dengan perwakilan The Blues. Di sisi lain, manajer Leverkusen Peter Bosz sebenarnya mengaku telah mengetahui apa rencana yang akan diambil oleh Havertz terkait dengan isu transfer yang dilayangkan kepada pemainnya tersebut. Namun demikian, ia tak mau membocorkannya termasuk menolak memberitahu apakah kesepakatan akan terjalin dalam waktu dekat. Alasan Lampard tidak memasang Kante di final Piala FA. Manajer Chelsea Frank Lampard mengatakan cedera Cesar Azpilicueta dan Christian Pulisic adalah alasan besar mengapa ia tidak menggunakan N'Golo Kante di final Piala FA. Lampard mengatakan bahwa N'Golo tidak cukup fit untuk bermain sebagai starter karena cedera yang dideritanya. Selain itu, dua pergantian pemain akibat cedera Cesar Azpilicueta dan Christian praktis membuat jatah pergantian pemain yang dimiliki Lampard menjadi berkurang. Ditambah dengan di kartu merahnya Kovacic, Lampard semakin tak mau mengambil risiko untuk menurunkan Kante karena ia bisa saja kehilangan dirinya lagi dan tak memiliki lagi pemain yang bisa diturunkan. Dengan demikian, sangat dimengerti mengapa Lampard tidak menurunkan Kante dalam laga kekalahan di final Piala FA tersebut. The Blues harus korbankan pemain belakang demi perbaiki pertahanan. Chelsea harus merampingkan skuad mereka saat ini sebelum menambahkan lebih banyak pemain ke dalam skuad mereka. Itulah pesan dari para petinggi di Stamford Bridge yang disampaikan kepada Frank Lampard. Lampard diketahui benar-benar ingin memperbaiki lini belakangnya di pasar transfer kali ini. Oleh karena itu, Chelsea dikabarkan ingin mendatangkan sejumlah nama-nama baru yang meliputi kiper, bek kiri, dan bek tengah. Semuanya ada di daftar belanjanya. Menurut laporan The Telegraph, The Blues harus melepas setidaknya satu bek demi mendapatkan pemain baru lagi di lini belakang.
belakang. Hal ini juga sempat diakui Lampard beberapa waktu lalu. Melepas pemain belakang tentu bukan perkara sulit untuk Chelsea. Mereka memiliki beberapa pemain yang bisa dilepas seperti Andreas Christensen atau Kurt Zouma. Ya, keduanya jarang mendapat kepercayaan dari sang pelatih musim ini. Nilai jual kedua pemain juga cukup signifikan. Harga Christensen saat ini ditaksir 24 juta pounds, sedangkan harga Zouma berada di angka 28 juta pounds. Nantinya hasil penjualan dari salah satu pemain tersebut akan digunakan Frank Lampard untuk mendanai rekrutan anyar mereka. Peran Timo Werner di musim depan. Siapa yang sangka ternyata kedatangan Timo Werner menyajikan teka-teki taktis yang menarik untuk dinantikan. Tentu ada sedikit kekhawatiran tentang nasib penyerang Chelsea saat ini seperti Tammy Abraham atau Giroud yang bisanya tampil sebagai pilihan utama di lini depan. Menurut beberapa laporan, Lampard mungkin akan menggunakan pemain berkebangsaan Jerman tersebut sebagai striker tengah musim depan. Namun kita belum tahu pasti. Werner sendiri selama di Bundesliga selalu menunjukkan pekerjaannya dengan baik dalam sistem serangan yang mengalir. Pelatih RB Leipzig, Julian Nagelsmann merupakan salah satu pelatih paling inovatif di dunia. Oleh karena itu, tak heran dia bisa memaksimalkan kemampuan Werner dengan sangat baik. RB Leipzig selalu menerapkan berbagai formasi yang memaksa sang penyerang sering membawa peran yang berbeda dalam setiap pertandingan. Dan ternyata selama ini posisi paling efektif Timo Werner adalah ketika dia berada di area depan sebelah kiri. Dia biasanya akan bekerja sama dengan dua rekannya di depan seperti Patrick Schick atau Christopher Nkunku. Werner diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi bagian tengah hingga area sebelah kiri. Dengan peran seperti itu, Werner bisa memanfaatkan kecepatan dan nalurinya untuk menusuk ke dalam dengan kaki kanannya. Seperti yang bisa kita lihat dalam grafis ini, pemain berusia 24 tahun tersebut ternyata mempunyai kecenderungan menembak dari area sisi kiri, walaupun posisi aslinya sendiri merupakan penyerang tengah. Tercatat, dia telah mencoba 116 tembakan atau 3,56 per 90 menit, yang merupakan jumlah tertinggi kedua di Bundesliga musim lalu. Banyaknya persentase yang berasal dari sisi kiri area kotak penalti bisa menunjukkan gambaran seperti apa ia akan bermain nanti di Stamford Bridge. Sebagai pembanding, Tammy Abraham yang juga sebagai penyerang tengah selalu menembak ke arah gawang juga dari area tengah juga. Hal yang tentu sangat umum sebagai seorang striker sentral. Artinya, kedatangan Werner tidak serta-merta akan menyingkirkan pemain tengah Chelsea. Justru, ia akan dilihat sebagai kesempatan untuk berbagi beban kerja di depan gawang dan mungkin memberi striker muda seperti Abraham lebih banyak waktu untuk berkembang hingga menjadi penyerang tengah kelas atas. Conte marah-marah lagi. Inter sejatinya tidak finish dengan buruk di Serie A. Bersama Conte, Inter memastikan finish di urutan kedua dengan total poin tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Poin yang serupa hanya pernah Nerazzurri raih ketika Jose Mourinho masih menjabat sebagai pelatih. Sebenarnya itu adalah prestasi yang cukup baik bagi Conte di musim debutnya di San Siro. Dalam kurun waktu setahun, Conte bisa memangkas jarak dari 13 poin menjadi 1 poin saja dengan saingan terberatnya Juventus yang memastikan gelar liganya dalam 9 tahun berturut-turut. Kendati demikian, Conte tetap saja marah-marah setelah Inter melakoni laga terakhir Liga Italia musim ini. Conte merasa kerja keras dia dan anak asuhnya tidak didukung penuh manajemen. Menurut manajer berusia 51 tahun itu, pihak manajemen sama sekali tidak melindungi dia dan skuad Inter dari kritik yang datang. Oleh karena sikap buruknya tersebut, pihak klub langsung berencana untuk mengganti sang pelatih. Sontak hal ini membuat banyak orang teringat kembali dengan kepergian Conte ketika masih melatih di Juventus dan di Chelsea. Ketika di Juventus, dia pergi dengan meninggalkan statement yang cukup ikonik. Ketika Anda cuma punya 10 euro di dalam kantong, Anda tidak bisa mendapatkan makanan di restoran yang mematok harga 100 euro. Setelah ia keluar dari klub asal Turin tersebut, ia akhirnya menemukan kesebelasan yang bisa memberinya duit 100 euro untuk makan di restoran mahal itu, yaitu Chelsea. Namun di Chelsea, ia juga akhirnya marah-marah dan mengeluh tentang bisnis transfer klub. Tak sampai di situ, ia juga menyeret klub ke pengadilan setelah dipecat dengan sisa 1 tahun di kontraknya. Itulah tadi beberapa berita terhangat minggu ini yang berkaitan dengan Chelsea. Bagaimana nih tanggapan kalian tentang berita-berita tadi, Blues? Buat kamu yang mau request, mau dibahasin sesuatu atau mau diskusi, silahkan komen-komen di bawah ya.
Jangan lupa like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan berita terupdate dari Chelsea TV Indonesia. As always, I will see you in the next video. Stay safe everyone!